Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-waqtu asmanu min adh-dhahabi. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua. Salah satunya Allah memberikan nikmat kepada kita, yaitu Allah mudahkan kita untuk menuju masjid kita yang tercinta ini, yaitu Allah mudahkan hati kita untuk melakukan hal-hal perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tak lupa kepada para tabi'in dan tabi'innya hingga ila yaumil akhir. Dan kita berharap agar kelak di yaumil akhirat kita akan mendapatkan daripada syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di pertengahan di bulan Ramadan, yaitu kita sudah berada di Ramadan ke-15, yang mana hanya tinggal setengah bulan lagi kita Ramadan akan meninggalkan kita. Ramadan akan berlalu. Ramadan akan berlalu. Ketika Ramadan akan berlalu, seharusnya apa perasaan kita yang ada dalam diri kita? Perasaan yang seharusnya ada dalam diri kita itu bukan perasaan senang, karena sudah tidak lagi menahan makan, menahan minum, melainkan perasaan yang seharusnya ada dalam diri kita itu adalah perasaan sedih. Kenapa? Karena akan berlalu bulan yang dimana bulannya itu keutamaannya lebih baik daripada bulan-bulan yang lainnya. Bulan yang itu fadilahnya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bulan-bulan yang lainnya. Akan tetapi kecuali orang yang ada terkecualinya, kecuali orang-orang yang Ramadannya itu diisi dengan kebaikan-kebaikan, diisi dengan amal-amal ibadah yang lainnya. Maka ketika ia di akhir Ramadan, ia tidak sedih. Dia hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah amal yang telah saya kerjakan di bulan Ramadan. Maka dari itu kata Allah Subhanahu wa taala, ayyaman ma'dudat. Ramadan itu hanya hitungan hari. Jadi sungguh orang yang ketika memasuki bulan Ramadan tidak diisi dengan amal-amal kebaikan, maka dia sungguh orang-orang yang sangat-sangat merugi. Padahal di bulan Ramadan itu kita bisa menjalankan kebaikan yang banyak. Minimalnya kita di bulan Ramadan sudah memiliki target yang akan dikerjakan, sudah memiliki hasil apa yang akan diraih ketika Ramadan itu akan berlalu. Usahakan di bulan Ramadan itu kita isi dengan kebaikan, kita isi dengan amal ibadah, kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang lainnya yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan diisi dengan kelalaian ataupun dengan apalagi sampai kemaksiatan. Bagaimana cara mengisi waktu kita agar tidak disia-siakan? Yaitu kita buat jadwal. Kita buat jadwal, misalnya dari jam sekian hingga jam sekian kita akan melakukan amalan apa, dari jam sekian hingga jam sekian kita akan melakukan apa. Karena dengan jadwal itu perbuatan kita itu terproses,
terproses oleh jadwal. Jadi tidak amburadul lah, tidak amburadul karena tidak ada, karena ada jadwalnya itu. Oleh karena itu jangan sampai jadwal itu mengikuti moodnya kita, kemauannya kita. Jadi yang harus mengikuti itu moodnya kita, itu mengikuti jadwal. Jadi seperti salah dari jam 6 hingga jam 8 kita itu amalannya membaca Al-Quran, tapi kita membaca Al-Qurannya dari jam 6 sehingga sampai jam 7 doang. Nah itu namanya jadwal mengikuti mood kita, bukan mood mengikuti jadwal. Jadi akan rusak, yang jadwal yang telah kita buat akan hancur karena tidak mengikuti jadwal yang telah kita buat. Maka dari itu kata-kata para ulama, ada 4 hal ada 4 waktu yang tidak boleh kita sia-siakan. Yaitu salah yang pertama, waktu sebelum sholat subuh. Nah, waktu sebelum sholat subuh ini kita isi dengan memperbanyak istighfar, kita isi dengan banyak berdoa, yaitu kita isi juga dengan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah tahajud. Kita isi dengan sholat sunnah tahajud. Terserah rakaatnya mau kita 2 rakaat, mau 4 rakaat, lebih banyak lebih bagus. Jadi setelah kita sahur, jangan kita langsung ke kasur untuk tidur lagi, untuk rebahan lagi, melainkan kita langsung ambil wudu, langsung kita gelar sejadah, beristighfar, salat sunnah 2 rakaat. Lalu selanjutnya waktu yang kedua, yaitu waktu setelah sholat subuh. Nah, waktu setelah sholat subuh ini biasanya waktu yang kadang lupa, kadang dilupakan, karena biasanya waktu setelah sholat orang kadang mager mau ngapain, karena sudah waktunya puasa. Ada yang habis sholat langsung ke rumah, langsung rebahan, langsung main gadgetnya masing-masing sambil menunggu asmara subuh. Nah, sebenarnya di waktu ini ada waktu yang sangat istimewa, yaitu caranya dengan kita mengisi waktu ini dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah. Lalu ditutup, berzikir itu hanya sampai kapan? Hanya sampai waktu isyraq. Waktu isyraq itu adalah waktu matahari terbit. Sampai setelah matahari terbit, kita tutup berzikir itu dengan sholat sunnah 2 rakaat, yaitu sholat isyraq. Nah, pahala apa yang akan kita dapatkan ketika melakukan itu? Nah, kata-kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang sholat subuh, yang artinya siapa saja yang sholat subuh lalu ia duduk berzikir mengingat Allah sampai matahari terbit, lalu kemudian dilanjutkan dengan 2 rakaat, dengan 2 rakaat sholat sunnah, maka ia akan mendapatkan pahala setara haji dan umroh. Pahala haji dengan umroh. Kurang apa lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah banyak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi lebih-lebih lagi kita di bulan Ramadan. Mungkin bisa jadi pahala yang kita kerjakan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita hanya melakukan amal ini setara dengan kita haji dan umroh ke Baitullah. Semoga kita semua agar disampaikan kepada Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Lalu waktu yang ketiga ini waktu sebelum maghrib. Nah, seperti sekarang ini waktu sebelum maghrib. Nah, waktu sebelum maghrib ini biasanya waktu yang sering banget dilupakan. Karena kenapa? Karena waktu inilah waktu orang yang biasa digunakan anak-anak muda ya. Kalau anak-anak muda zaman sekarang ya katanya ngabuburit nyari apa? Nyari takjil, nyari untuk bukaan. Nah, yang ada yang sibuk dengan jualan takjilnya, ada yang anak muda sibuk dengan nyari bukaan takjil. Padahal sebenarnya di waktu itu
Ada waktu yang mustajab. Ada waktu yang mustajab, yaitu 10 menit sebelum azan maghrib. Jadi ngabuburit itu bukan berarti tidak boleh. Salah kita setara dari jam 3, jangan sampai lebih sampai azan maghrib, sampai kelewatan, jangan. Usahakan 10 menit sebelum azan maghrib kita sudah berada di rumah, kita sudah siap-siap sudah siap ke masjid, sudah rapilah, sudah rapi. Nah, ketika di masjid itu, ketika sudah duduk di rumah, jangan kita isi dengan main HP, jangan kita isi dengan nonton TV lagi, melainkan kita isi dengan istighfar, kita isi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakin doa di situ, karena doa di waktu itu doa yang mustajab. Doa yang mustajab, karena waktu itu waktu yang banyak orang-orang tuh melalaikannya. Banyak orang tidak mengetahui keutamaan di waktu itu, padahal sangat besar sekali. Nah, ada lagi waktu yang sangat-sangat ditunggu oleh seluruh jutaan umat muslim di dunia, oleh seluruh ribuan umat muslim dunia, yaitu apa? Yaitu azan maghrib. Waktu azan maghrib. Nah, kan di waktu azan maghrib ini waktu untuk berbuka. Nah, di saat waktu berbuka itu kita gunakan di antara menjelang azan maghrib, antara azan Allahu Akbar hingga doa berbuka. Nah, di situ ada waktu doa yang sangat mustajab. Nah, sebelum buka itu kita usahakan untuk berdoa, kita luangkan waktu untuk berdoa. Di antara kita doa buka puasa, yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ana rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu kita doa apa saja kita mau, di situ ada waktu mustajab. Di antara waktu itu. Lalu waktu yang terakhir apa? Waktu yang terakhir adalah waktu setelah sholat maghrib. Nah, waktu setelah sholat maghrib ini biasanya waktu yang sangat sekali dilupakan, bahkan kadang tidak dikerjain, bahkan ada yang pura-pura nggak tahu atau memang lupa. Nah, padahal karena kebanyakan orang mengira finishnya ibadah itu waktu setelah sholat maghrib ini, padahal tidak. Padahal di waktu setelah sholat maghrib ini masih ada amalan lagi yang bisa kita kerjakan. Ada apa sih waktu dengan waktu setelah sholat maghrib itu? Nah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya barang siapa yang beriktikaf di masjid berjamaah di antara waktu maghrib dan isya, lalu tidak diisi kecuali dengan sholat dan bacaan Al-Quran, maka ia berhak dibangunkan istananya dari surga. Nah, minimalnya kalau kita mager lah, salah kita ada yang langsung disuruh pulang oleh orang tua atau disuruh apa. Nah, setelah sholat maghrib kita zikir sedikit, lalu kita isi dengan 6 rakaat sholat sunnah, yaitu 2 rakaat sholat ba'diyah, 4 rakaat sholat awwabin. Nah, apa pahala yang kita dapatkan kita ketika mengerjakan amalan itu? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mengerjakan sholat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mengerjakan sholat itu maka ia akan mendapatkan pahala selama seperti ia mengerjakan ibadah selama 12 tahun. Bayangkan, berarti 2 rakaat itu 4 tahun. Berarti kita mengerjakan sholat 6 rakaat, sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat sama sholat 4 rakaat sholat awabin. Pahalanya 12 tahun kita ibadah. Ada yang sanggup 12 tahun ibadah? Nggak ada yang sanggup pasti kan. Makanya kita hanya mengerjakan sholat itu sudah mendapatkan pahala sebesar itu. Kita kurang apa lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Nah, inilah kelebihan yang tidak hanya di bulan Ramadan. Mungkin bisa jadi di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari itu jangan sampai waktu di bulan Ramadan ini kita sia-siakan, jangan sampai kita isi dengan kelalaian, apalagi sampai kemaksiatan. Jangan sampai kita isi, usahakan kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Nah, diingat lagi, ada empat waktu. Yang pertama apa? Yang pertama waktu sebelum salat subuh. Yang kedua waktu setelah salat subuh. Yang ketiga waktu sebelum salat maghrib. Yang keempat waktu setelah salat maghrib. Nah, 4 waktu ini menurut ulama jangan sampai dilupakan, karena di waktu inilah waktu yang sangat-sangat mustajab, doanya cepat dikabulkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan atau kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.